kalangan sebelah atau iblis ini kan sedang mentata dunia baru ya kan, menciptakan tatanan dunia baru sekarang ini. Nah, kalau nanti di zamannya Al-Imam Mahdi ya kan Mbak, Al-Imam Mahdi itu tatanan dunia barunya seperti apa? Ini sepertinya Mbah tahu ya. Sedikit yang kami ketahui bahwasannya nantinya akan ada peradaban yang baru, tatanan baru. Itu semua nantinya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Padepokan Bledek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Aji. Mas Aji. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada yang sudah mensupport channel Padepokan Bledek baik di dalam maupun di luar negeri. Fans-fans Padepokan Bledek baik di alam nyata maupun alam gaib, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Padepokan Bledek karena keterbatasan dari kita. Semoga atensi perhatian subscriber Padepokan Bledek kepada konten-konten kami mendapat manfaat dan yang dapat dipetik dari konten-konten yang kami sajikan. Amin amin amin. Semoga yang sekarang sedang sakit untuk subscriber Padepokan Bledek, semoga Allah segera berikan kesembuhan dan angkat penyakitnya sehingga pulih seperti sedia kala. Amin amin amin. Yang saat ini sedang ada masalah, baik masalah kepada dirinya, keluarganya, saudaranya, istrinya, anaknya, siapapun yang sekarang sedang mengalami masalah, Allah segera berikan jalan keluar sehingga masalahnya cepat selesai dan tidak menimbulkan efek ke depannya. Amin amin amin. Yang saat ini sedang mempunyai hajat, baik hajat di dunia maupun hajat di akhirat, Allah segera kabulkan hajat yang terbaik untuk subscriber Padepokan Bledek sekalian. Amin amin amin. Yang saat ini masih sendiri, belum mempunyai istri atau maupun suami, Allah segera datangkan jodoh yang soleh dan soleha yang nanti bisa membangun bahtera rumah tangga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin amin. Yang saat ini sudah mempunyai pasangan, semoga langgeng sampai mau memisahkan. Semoga tambah romantis, tambah harmonis, tambah sayang, tambah manja sama pasangannya. Amin amin amin. Mendapat sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang cerdas, pandai, soleh, solehah, berguna bagi bangsa, nusa dan agama. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kalau kita sekarang sedang melihat informasi yang beredar bahwa kalangan sebelah sedang menyiapkan tatanan dunia baru, the new world order, ya kan? Kalau yang sebelah ya kan sedang menyiapkan tatanan dunia baru, the new world order. Kalau Imam Mahdi ternyata menurut informasi juga mempunyai tatanan dunia baru yang nanti dunia ini akan berkembang dengan teknologi dan sebagaimana yang luar biasa seperti mengulang kejayaan Atlantis. Konon kabarnya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba cari tahu kebenaran dari hal itu dan bagaimana hal-hal itu nanti dicapai dan bagaimana pencapaian serta akhirnya seperti apa. Untuk itu tidak perlu berlama-lama. Sudah siap Mas Haji? Insya Allah siap. Saksikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam gelang G6 dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, dan izin Sang Yang Nur Cahaya, bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang nantinya bagaimana Imam Mahdi membangun dunia ini, bagaimana Imam Mahdi membangun dunia ini. Ketarik saya. Dengan Sang Yang Nur semakin sinkron apabila yang saya hadirkan bukan yang saya maksud. Dengan Sang langsung terpental kun fayakun, semakin sinkron pita suara terhubung dengan tubuhnya masih dengan Sang. Semua pengetahuan terbuka tersinkron dengan tubuhnya masih dengan Sang kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya berbicara? Panggil saja nama saya Antaka. Mbah Antaka ya, datang lagi ke sini. Ya dulu pernah datang kan sepertinya. Atau baru kali ini? Berbeda. Oh berbeda. Mbah Antaka tadi sudah mengucapkan salam, artinya sudah masuk Islam. Alhamdulillah sudah. Mohon terlebih dahulu syahadatnya seperti apa, Mbah? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu yang memuslimkan siapa, Mbak? Alhamdulillah, beliau yang memuslimkan. Oh ya, oke. Nah, ini Mbak Antaka dari mana kalau boleh tahu? Saya salah satu prajurit zaman dulu kala yang ada di negeri Atlantis. Makanya suaranya menggelegar ya, sahabat sekalian ya. Oh ini kalau boleh tahu berarti perpawaannya seperti apa ini? Tubuhnya seperti apa? Terus kemudian tingginya seperti apa? Mohon dijelaskan terlebih dahulu, Pak. Sangat besar sekali. Oh iya, gimana itu? 5 kali lipat, bisa lebih dari manusia ini. Oh, sepohon kelapa ya? Lebih ya? Segitulah. Oh, oke. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, hidangan yang sesuai dengan makhluk yang ada di depan saya ini tersaji di depannya dengan suara kun fayakun. Monggo Mbak Antaka untuk bisa terima kasih. Mencicipi terlebih dahulu, nggih, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada apa saya dipanggil ke sini? Oh, oke. Nggih, Mbak. Ada tugas apa? Oh ya, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih ya Mbak, karena Mbak Antaka sudah mau hadir ke Padepokan Bedek, dan kami mohon maaf apabila penyambutannya yang kurang berkenan atau mengganggu waktu Mbak. Nggih. Saya sangat berterima kasih diundang di sini. Nggih. Jamaah beliau. Oh, nggih. Saya terima kasih banyak. Nggih. Sama-sama Mbak. Nah, ini kan kalau kita melihat kan sekarang ini kan kalangan sebelah atau iblis ini kan sedang mentata dunia baru ya kan, menciptakan tatanan dunia baru sekarang ini. Nah, kalau nanti di zamannya Al-Imam Mahdi ya kan Mbak, Al-Imam Mahdi itu tatanan dunia barunya seperti apa? Ini sepertinya Mbak tahu ya. Sedikit yang kami ketahui bahwasannya nantinya akan ada peradaban yang baru, tatanan baru. Itu semua nantinya akan ditimbulkan atau dari ilmu-ilmu Atlantis akan dimunculkan kembali, karena sejatinya Atlantis itu sekarang masih ada
dikarenakan dulu terjadinya bencana atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengakibatkan seluruh negeri Atlantis itu terendam oleh air. Akan tetapi disitulah negeri Atlantis yang sekarang ada di dasar laut itu sejatinya sekarang masih ada. Dan semua itu berbeda dimensinya. Di sana negeri Atlantis sebagian masih ada. Dan kalau di alam manusia sekarang terkenalnya moksa. Semua kerajaannya moksa. Penduduknya ikut moksa maupun kerajaannya. Tapi itu sebagiannya saja. Itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pemimpin kami yang ada di dasar laut sana masih ada darah atau keturunan dari Kayangan. Disitulah keturunan dari Kayangan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunggu sosok pemimpin akhir zaman Imam Al-Mahdi nanti yang muncul atau memimpin dunia ini. Disitulah kami beserta raja kami maupun rakyat kami diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah nantinya teknologi atau kecanggihan yang ada di Atlantis zaman dulu kala akan dimunculkan untuk sarana atau perjuangan nantinya. Kami ikut dengan Imam Al-Mahdi untuk membangun dunia ini yang nantinya diawali dari membangun Nusantara ini. Berawal dari Nusantara. Berawal dari Nusantara ya Pak. Nah, kalau boleh tahu itu raja dulunya Atlantis itu siapa sih? Raja Zulkarnain bukan Pak? Itu yang awalnya karena kerajaan Atlantis atau negeri Atlantis itu sudah turun temurun dari beliau Raja Zulkarnain sampai turun temurun. Berarti kan juga bahwa Imam Mahdi itu dulu pernah ke Atlantis gitu Pak? Dalam wujud yang berbeda. Berarti nanti kemudian akan lahir kembali di masa sekarang atau akhir zaman ini akan membangun seperti yang ada di Atlantis. Benar, karena beliau Imam Al-Mahdi sudah ada di dunia ini. Dan kami sudah mengetahuinya walaupun beliau belum di apa? Di Ka'bah itu. Di Bai'ah. Di Ka'bah. Kami sudah mengetahuinya. Karena cahayanya beliau sudah sangat tinggi menembus langit sana. Sudah ada di tengah-tengah kita, ya? Benar. Nah, tatanan dunia baru, The New World Order yang nanti Al-Imam Mahdi akan bangun, itu seperti apa, Pak? Bisa diceritakan oleh Sabar Bukan Berdek ini, Pak? Nantinya pembangunan-pembangunan yang ada di negeri Atlantis kecanggihannya itu nanti akan diwujudkan di manusia zaman sekarang atau di akhir zaman ini. Kecanggihannya mengikuti zaman ini, kecanggihannya dan teknologinya nanti dari Atlantis ditularkan atau diturunkan di akhir zaman ini. Disitulah pembangunan nanti yang akan megah-megah. Pembangunan yang sangat teknologinya canggih. Nanti akan dibangun beliau Imam Al-Mahdi untuk sarana beliau menaklukkan seluruh dunia ini. Atau memimpin dunia ini. Karena itu perjuangan yang sangat berat. Nah nanti Al-Imam Mahdi akan dibantu dengan siapa, Mbak? Beliau Imam Al-Mahdi akan dibantu oleh dari manusia yang berjumlah 313 atau dari panji-panji hitam itu. Nantinya
membantu beliau Imam Al-Mahdi itu akan disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu untuk di samping menyebarkan ajaran yang dibawa beliau, nantinya akan membangun di seluruh negara-negara itu. Karena itu bagian dari perjuangannya itu nantinya. Tidak berperang seperti zaman dulu menggunakan alat-alat pedang maupun yang sekarang ini. Perjuangan nantinya itu sangat berbeda. Nanti banyak sekali bangunan-bangunan yang megah yang akan dibangun. Dibangun dengan menggunakan harta dari negeri kami yang dari dulu disembunyikan atau dijaga oleh bangsa-bangsa gaib. Itu sejatinya untuk perjuangan nantinya di akhir zaman ini. Di saat beliau nanti sudah dibaiat di depan Ka'bah, awal mula perjuangan beliau nantinya. Harta-harta itu akan dimunculkan untuk pembangunan-pembangunan. Disitulah nanti banyak sekali negara-negara nanti yang akan takluk atau mengikuti beliau Imam Al-Mahdi, karena dibantu oleh pasukannya, pasukan inti dari beliau, panji-panji hitam itu. Nah, kemudian cara membangunnya kan otomatis kan harus mempunyai keilmuan, mempunyai pengetahuan terkait dengan bidang arsitek, bidang sipil. Nah, itu datangnya dari mana, Mbah? Maksudnya dibantu dengan siapa? Atau memang ilham dari Allah atau dari bangsa Atlantis nantinya akan masuk kepada pasukan 313 itu? Benar. Leluhur zaman dulu atau leluhur Atlantis yang sekarang ini yang akan ikut berjuang beliau dengan beliau Imam Al-Mahdi nanti akan ikut masuk ke wadah jasadnya pasukan beliau maupun dari jamaah beliau. Disitulah nanti pasukan beliaulah yang akan membangun kembali peradaban itu. Atau peradaban yang sudah hancur nanti akan dibangun kembali dengan tatanan yang baru oleh beliau Imam Al-Mahdi beserta pasukannya. Itu. Jadi apa itu namanya, rencana, plan ke depan itu sekarang sudah ada ini, Pak? Sudah ada. Gimana, coba contoh konkretnya nanti seperti apa itu plan-plan yang nanti Al-Imam Mahdi itu akan buat gitu loh ke depannya. Sejatinya beliau Imam Al-Mahdi itu ditugaskan di bumi ini itu adalah sebagai petugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah ilmu semua, tatanan semua apa yang dibutuhkan nantinya untuk perjuangan dan pembangunan itu sudah diajarkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau Imam Al-Mahdi. Disitulah nantinya pembangunan-pembangunan yang sangat megah. Nanti negara satu dengan negara yang lainnya akan disambungkan menjadi satu. Nanti manusia mau pergi kemana akan lebih cepat. Karena kok bisa lebih cepat? Menghemat waktu. Karena kecanggihan, kecepatan dari teknologi yang dibuat oleh beliau itu yang menggunakan teknologi tinggi, sehingga kendaraan-kendaraan yang digunakan itu kecepatannya melebihi kendaraan-kendaraan yang seperti manusia pakai di zaman sekarang ini.
nantinya akan lebih canggih, lebih cepat, dan tidak berisik seperti sekarang ini. Nah itu kalau boleh tahu kan jenis kendaraan kan banyak Pak. Ada mobil, ada kapal, ada kereta. Nah yang spesifik nanti yang akan dibangun oleh Al-Imam Mahdi apa? Dari berbagai lini nanti akan dibangun. Iya. Kan tetapi yang sudah beliau cita-citakan atau diinginkan, beliau yang pertama adalah pembangunan dari kendaraan yang panjang itu. Kereta ya? Nah, Kereta cepat itu berarti nanti ya? benar, itu nanti. Karena kendaraan itu memuat banyak orang. Di situ akan mempersingkat perjalanan manusia menuju negara-negara lain yang jelas ke Arab. Manusia untuk menunaikan ibadah haji akan lebih cepat. Itu kalau boleh tahu kecepatan dan waktunya itu seperti apa Mbak? Diibaratkan manusia minum kopi belum selesai, belum habis sudah sampai. Alah ini nggak berarti pesan kopi loh kayak gitu, ya? Berarti ini 5 menit seret gitu loh. Sangat cepat. Orang baru pesen kopinya masih panas, udah sampai gitu Mbak. Benar. Lah itu nanti apa itu dibuat atau memang nanti akan membeli atau memang nanti atau menyuruh orang atau nanti gimana itu kok sampai teknologi yang tinggi bus gitu? Dikarenakan nanti harta-harta yang peninggalan di zaman dulunya dari zaman Nabi Sulaiman alaihissalam akan dimunculkan dan akan sebagian untuk pembangunan itu. Di situ dan di lain itu harta akan dibagikan ke masyarakat, dan untuk pembangunannya nantinya akan membeli dari negara-negara lain karena nanti bermuara di Nusantara ini. Dan Nusantara hanya akan membeli peralatan-peralatan itu, tidak membuat sendiri. Karena sudah banyak harta yang berlimpah di situ. Berarti nanti pembangunannya itu dari sisi transportasi ya? Nah kalau dari sisi kota ini nanti konsep kota modern Al-Imam Mahdi itu seperti apa Mbak? Kotanya nanti tidak jauh-jauh dari Atlantis. Nah kan nggak tahu kita kalau di dunia sekarang tuh yang mendekati Atlantis apa? Nanti akan dibangun bangunan yang sangat tinggi. Nanti udara atau lingkungannya lingkungan yang bersih, ramah lingkungan. Dan akan ditanam-tanam pohon-pohon yang nantinya membuat udara sangat sejuk, dingin. Disitulah nanti kendaraan-kendaraan itu tidak berisik seperti zaman sekarang. Karena di Atlantis zaman dulu kendaraannya tidak berisik seperti sekarang. Nah, kalau boleh tahu ini kan banyak kota-kota yang sekarang megah, termasuk di Cina, termasuk di Uni Emirat Arab, termasuk di Qatar, ya kan? Nah itu kalau bisa boleh tahu itu gambarannya dari yang saya sampaikan tadi, negara-negara yang saya makan tadi seperti apa Pak? Itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya itu? Iya, itu hanya pucuk kuku saja. Karena nanti akan lebih megah pembangunannya. Berarti ini serba teknologi. Benar. Akan ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Berarti nggak ada loh jalan-jalan becek gitu, nggak ada Pak? Tidak ada. Di Atlantis nggak ada. Nanti akan canggih, semuanya canggih. Terus manusia bisa terbang nggak? Pakai alat-alat itu bisa terbang gitu nggak? Nanti ada yang bisa terbang, kan tetapi tidak seperti sekarang menggunakan bahan bakar minyak itu. Nanti menggunakan
sumber daya itu apa? Listrik. Oh, listrik lebih go green, lebih hijau, ramah lingkungan ya. Benar. Wah, karena nantinya kesunyian, ketenangan, kedamaian itu yang akan ditimbulkan. Nanti seluruh dunia ini penuh dengan ketenangan, kedamaian. Karena nanti manusia tidak berpikir tentang mencari harta atau mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena nanti di saat harta itu sudah muncul dan dibagikan ke seluruh masyarakat, nanti masyarakat hanya memikirkan bagaimana supaya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya nanti kejayaan Imam Mahdi itu seperti itu ya. Tapi ada bosan nggak? Karena kan nggak ada, semua udah ada, terus apapun yang diperlukan sudah ada, itu ada kebosanan nggak? Nanti di saat Imam Al-Mahdi bertugas, disitulah nanti manusia akan lebih tenang, tidak ada rasa bosan, karena semua tercukupi, kenikmatan tercukupi, tidak seperti sekarang memikirkan perutnya, karena perutnya tidak terpenuhi, banyak kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan. Dan nanti berbeda jauh kalau beliau nanti sudah muncul atau memimpin dunia ini. Kedamaian, keadilan, semua nanti akan gemah ripah loh jinawi. Nonton titik tentrem kertara aja, baldatun, toibatun, gitu ya Pak ya. Wah, nah itu kalau boleh tahu masa-masanya itu kan, karena kita kan udah akhir zaman nih, gitu. Nah itu kalau dibilang dekat atau enggak, atau jauh atau tidak, gimana itu? Bisa dirasakan manusia sekarang ini. Oh, gimana tuh? Banyak bencana-bencana ditimbulkan. Itu karena seleksi alam memilih manusia. Manusia nanti yang terpilih. Disitulah nantinya akan ikut dengan masa atau zamannya beliau Imam Al-Mahdi. Jadi memang dihancurkan dulu itu kata lainnya. Benar. Bencana-bencana itu nantinya kalau sudah mendekati beliau akan dibaiat. Bencana itu akan sangat besar. Waduh. Nah terus gimana? Penghancur. Dan disitulah banyak manusia nanti yang terdampak, atau banyak manusia yang mati. Di situ nanti yang dipilih oleh Allah lah nanti yang akan mengikuti atau ikut di zamannya Imam Al-Mahdi itu. Nah itu berlangsungnya berarti sebentar lagi atau gimana? Atau dalam kisaran tahun gitu, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau gimana Pak? Sangat dekat. Oh, gimana itu maksudnya dekatnya? Dekat seberapa dekat? Tahun saja, tidak sampai puluhan tahun. Oh, tahun saja ya? Nah, kurang dari 10 tahun ya? Mentok 10 tahun ya Pak ya? Iya, tapi semua itu perjuangan beliau Imam Al-Mahdi itu sangat panjang, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena perjuangan yang sangat berat untuk saat ini. Dan beliau sedang mempersiapkan pasukannya maupun prajurit-prajuritnya itu. Ya, lo boleh tahu nanti pusat pemerintahan dunia ini berarti G.
Iya. Benar. Itu pusat pemerintahan dunia di mana ini? Nusantara. Nusantara. Benar. Di bekas Atlantis itu apa nanti berbeda? Kalimantan. Oh, Kalimantan. Karena sana. Ke arah sana nanti pusat Iya. peradaban dunia nih. Berarti kontrol negara-negara di dunia nih sekarang nanti ada di Kalimantan ya, Bang? Benar. Oh, Itu yang mengawalinya. yang mengawalinya. Nah, kalau nanti pada kejayaan Imam Mahdi itu semua negara kayak sekarang nggak ada banyak negara itu atau satu negara tunggal? Nanti itu masih banyak negara akan tetapi patuh dengan Nusantara. Karena pusatnya ya. Benar. Nah, kan kalau Imam Mahdi sudah menyiapkan, ya toh, tinggal sekarang lagi mengumpulkan pasukan ya, Pak. Nah, sekarang sebelah kan juga sekarang kan lagi proses menyiapkan tatanan dunia baru ini. Ya. Nah, itu pandangannya itu apakah memang harus seperti itu dulu sebelum nanti Imam Mahdi atau seperti apa? Nah, disitulah dari sebelah sudah mengawalinya dengan cara menghancurkan negara-negara yang sekarang ini sedang berperang. Disitulah nanti permusuhan atau peperangan Imam Al-Mahdi dengan Dajjal. Jadi ini Dajjal itu tujuan untuk menyiapkan itu supaya memperlambat datangnya Imam Mahdi atau seperti apa sih, Pak? Atau memang mereka yang pengikutnya itu sekarang mempercepat datangnya Dajjal atau gimana? Sebenarnya ada misi tersembunyi. Bahwasanya mereka melakukan atau membuat kekacauan peperangan itu adalah untuk memutus perjuangan beliau Imam Al-Mahdi. Disitulah mereka sedang mencari sosok yang mana nanti yang akan menghancurkan mereka itu. Disitulah dipancing-pancing di negara sana. Karena mereka meyakini bahwasannya munculnya beliau Imam Al-Mahdi itu di daerah sana. Makanya itu dihancurkan di sana, dipancing-pancing supaya keluar terlihat. Maka sebelum Imam Al-Mahdi dibaiat, niat mereka untuk membunuhnya. Sehingga biar tatanan dunia baru yang mereka bisa kendalikan. Benar, mereka akan menguasai dunia. Itu cita-cita mereka atau tujuannya mereka itu. Tapi kan bukannya sekarang sudah menguasai dunia, Pak? Belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Nah, kalau besok tatanan dunia baru itu berarti orang-orangnya apa? Tua-tua, muda-muda, atau memang umur-umurnya panjang atau seperti apa? Ya seperti manusia sekarang ini pada umumnya. Umurnya sama seperti sekarang ini umur gitu. Nah, kalau tadi kan Mbah bilang akan dibangun yang melebihi kota-kota paling megah di dunia sekarang ini. Nah, berarti semua akan dihancurkan dulu dong waktu itu. Waktu peperangan sebelum munculnya Imam Mahdi, sebelum Imam Mahdi membangun, semua akan dihancurkan itu. Benar. Semua nanti akan diluluh lantahkan dengan adanya peperangan dan adanya bencana-bencana. Karena di akhir zaman akan ada bencana-bencana yang sangat besar yang akan ditimbulkan. Situlah banyak sekali huru-hara yang dimana itu menimbulkan peperangan antar saudara. Itu. Jadi setelah nanti peperangan akan dibangun lagi. Benar. Nah, masa pembangunan dan kejayaan itu berlangsung berapa tahun? Sangat panjang. Sangat panjang. Itu keterkaitan dengan umur Islam
sendiri kan konon kabarnya 1.500 tahun ya. Sekarang kan sudah berapa? 1.400-an ya. 1445 itu apakah itu nanti ini ya tonggaknya di antara itu? Benar. Jadi umur umat Islam itu tidaklah lebih dari 1.500 Hijriah. Iya, 1.500 tahun ya. Nggih, Bang. Apalagi yang bisa disampaikan nantinya tatanan dunia baru yang nantinya Al-Imam Mahdi akan lakukan itu seperti apa, Mbak? Ada nggak yang belum tadi diungkapkan? Sebentar lagi akan muncul sosok beliau itu. Oh, iya. Maka untuk manusia sekarang lebihlah mendekatkan diri kepada Allah supaya dipertemukan oleh beliau Imam Al-Mahdi itu nanti. Karena nantinya Imam Al-Mahdi muncul itu hanya segelintir orang atau manusia di bumi ini yang meyakini bahwa itu Imam Al-Mahdi. Itu nanti sosok Dajjal itulah nanti yang akan diikuti mereka, karena sosok Dajjal itu nanti menjelma sebagai Imam Al-Mahdi. Dan nanti manusia akan dikacaukan pikirannya bahwasanya Imam Al-Mahdi itu Dajjal. Dan Imam Al-Mahdi palsu itu imam yang asli. Jadi nanti akan ada 2 Imam Al-Mahdi gitu ya? Yang itu untuk mengacaukan gitu ya? Nah itu supaya tidak terkacaukan, ada pesan-pesan nggak untuk kita semua ini, Pak? Makanya untuk sekarang ini manusia harus lebih banyak bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mendapatkan petunjuk, supaya ikut dengan nanti barisan Imam Al-Mahdi. Nantinya kalau sudah ikut atau menjadi barisan Imam Al-Mahdi yang asli, itulah manusia yang akan terselamatkan. Jadi begitu. Itu aja pesannya atau ada pesan lagi ya? Yang bisa diutarakan untuk sahabat berpadepokan Gledek? Istiqomahlah. Ikutilah apa yang guru jamaah padepokan ini. Istiqomahlah. Jangan bermalas-malasan. Jangan bermalas-malasan. Karena pasukan Dajjal, Panglima Dajjal sudah membungkus bumi ini sangat rapat. Disitulah mungkin jamaah beliau merasakan gimana dampaknya itu. Karena Panglima Dajjal sudah bekerja, itu tinggal menunggu pemimpinnya muncul. Dajjal itu ya? Iya, berhati-hatilah. Itu aja Mbah pesannya. Itu saja. Mbah Antaka semua bisa sadar. Amin. Mbah Antaka, terima kasih pesannya, informasinya, dan juga kesediaannya mau ke Padepokan Gledek. Mohon maaf apabila kami mengganggu waktunya dan sambutannya kurang berkenan di Mbah Antaka. Kami mohon maaf sekali lagi Mbah, dan terima kasih. Kami mewakili saudara-saudara kami yang ada di dasar laut sana, Laut Jawa tepatnya. Mohon maaf jika kami menggunakan atau mengutarakan pengalaman atau kabar-kabar
sedikit informasi kepada panjenengan. Saya mohon maaf, itu keterbatasan kami karena masih banyak yang dirahasiakan. Untuk itu kami mohon undur diri. Silakan, Mbah. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk balik ke sana. Ya, sahabat Padepokan Bedek, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengar bagaimana tatanan dunia baru, rencana-rencana Al-Imam Mahdi ke depannya untuk dunia baru versi dari Imam Al-Mahdi. Semoga yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat Padepokan Bedek. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak untuk menonton video dari awal sampai akhir sehingga ada manfaat dan tidak salah paham dari maksud video yang kami sajikan. Saya dan Mas Aji mohon maaf apabila ada salah kata, perilaku, sikap yang kurang berkenan di sahabat Padepokan Bedek selama video ini berlangsung. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari Padepokan Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.